Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya di sini. Baik, perkenalkan di sini bersama Revin Akbari akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk melakukan atau pembuatan pembukuan hasil penjualan. Nah, di sana kan biasanya ada eh, total penjualan, terus kalau di periode penjualan tersebut ada diskon, nanti kan dikasih diskon tuh. Terus bagaimana kita memasukkan diskon tersebut kepada harga total, dan juga bagaimana cara kita mengetahui pendapatan pendapatan bersih itu atau neto. Nah, kalau penjualan itu kan ya namanya kita jualan, kadang ramai, kadang sedikit, tapi dalam satu periode itu ada banyak misalnya, ada 100, 1000. Nah, itu kan kita pusing tuh biasanya mengkali-kalikannya, mencari harga totalnya. Kalau 1000 penjualan, itu gimana cara hitungnya? Apalagi yang kita jual itu barang-barang yang jutaan. 1000 penjualan harganya sekian juta, terus kita kalikan untuk mendapatkan harga total gitu. Bisa sih pakai kalkulator, kita tulis, kita ketik biasa, cuman lama. Nah, makanya di situ Excel hadir untuk membantu memudahkan kita melakukan pembukuan. Sekalian dengan rumus yang mudah, tinggal kita ketik-ketikan saja, dan pembukuan penjualan kita pada periode tertentu mudah untuk dibaca, dan nggak ribet juga kita buatnya. Nanti ada total keseluruhan, berapa harga total keseluruhan, terus berapa nilai tertinggi dari penjualan produk tersebut, nilai terendah dan nilai rata-rata. Sebetulnya bisa kita cari pakai rumus matematika, kita buka kalkulator, kita hitung satu-satu, cuman waktunya lama. Nah, kembali lagi kita ingatkan di sini. Makanya di sini Excel hadir memudahkan kita. Maka maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan saya membantu teman-teman dalam melakukan pembukuan melalui Excel. Oke, di sini pertama itu kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini karena sudah sering dipakai, dia langsung keluar ya di pencarian. Tapi kalau enggak, teman-teman buka aja. Kalau yang versi lama itu perlu teman-teman bikin Microsoft Word, Excel gitu ya. Jadi kalau yang versi terbaru, cukup teman-teman ketikkan saja di pencarian desktop teman-teman Excel. Nah, ini dia nih. Bisa kita klik dua di sini atau kita tekan buka. Nah, keluar dia. Ini yang versi 2019 ya. Nah, di sini kan ada beberapa kolom nih. Ada buku kerja kosong, sama data Excel, dan lain sebagainya. Tergantung penggunaan. Karena kita akan melakukan pembukuan berupa tabel, maka kita buka yang buku kerja kosong ini. Nah, itu dia. Sekarang kan udah keluar nih
halaman kosongnya nih, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tentukan dulu apa saja unit yang harus kita catat. Apakah itu nomor penjualan, nama barang, atau nama unit, berapa terjual di periode tertentu yang mau kita catat. Misalnya itu per bulan ya, Januari, Februari, Maret, April gitu. Terus berapa harga satuan, berapa harga totalnya, berapa harga total yang telah didiskonkan. Nah, oke. Di sini karena ada tujuh kolom, maka kita blok di sini mulai dari barisan D dan 6. Nah, karena kita butuh 7 berarti kita klik kanan. Klik kanan, terus kita kalau teman-teman pakai mouse itu bukan klik kanan, klik kiri. Itu teman-teman klik kiri, terus arahkan kursornya ke tempat yang ke kolom teman-teman yang inginkan. Karena di sini kita pakai 7 kolom, arahkan klik kiri dan arahkan ke kanan 7 dan ke bawah 2 sampai 20. Ini karena saya berikan contoh saja ya. Nanti kalau teman-teman pergunakan ya tergantung penjualan pada periode tersebut. Terus kita pergi ke beranda ini biasanya udah keluar langsung. Kita pergi ke bagian font ini, font. Ini kan ada banyak nih, ada Calibri tulisannya. Ini adalah jenis tulisan yang akan kita lakukan, kita pakai. Terus ini ada berapa ukurannya. Ini ada bold, italic, ada garis bawah. Nah, karena kita akan bikin kolam, bikin tabel, maka kita ke arah sini. Nah, ini ada teman-teman lihat di Excel teman-teman nanti ada tuh. Cuman jangan langsung klik bagian yang seperti jendela ini ya. Tapi klik yang di sebelah kanannya, panah ke bawah. Klik, terus tekan semua batas ini. Set. Nah, keluar dia kan? Tabel-tabel yang akan kita butuhkan. Seandainya teman-teman masih ragu nih berapa tabel yang dibutuhkan, teman-teman isi saja dulu. Nanti dia bisa dihilangkan atau ditambah. Bagaimana cara menghilangkannya? Misalnya ini ternyata berlebih kita butuhnya cuma 6 gitu. Ini udah terbuat 7 gimana caranya ya? Selain teman-teman bisa kembalikan, nah kan dia kosong lagi tuh kita teman-teman bikin lagi 6 atau teman-teman hilangkan. Tergantung teman-teman mau yang mana. Misalnya di bagian sini kita hilangkan. Sini kita blok, klik kiri, terus kembali lagi ke sini, tekan lagi tombol panah bawahnya. Nah, di sini teman-teman beri saja batas kiri. Ini kalau batas kirinya teman-teman gunakan kalau sudah hilang tabel ini. Gimana cara menghilangkannya? Pergi ke tanpa batas. Hop, tuh, hilang dia kan? Tapi kan ini kok ininya hilang, garis ininya hilang. Bagaimana cara menambahkannya? Baru teman-teman blok lagi, terus tekan yang batas kanan. Tuh kan ada lagi dia. Nah, seperti ini. Kalau ternyata berlebih, bagaimana kalau kurang? Bagaimana cara menambahkannya? Kita blok lagi di bagian yang akan kita tambahkan di sini. Contohnya ini 7 tadi ya. Terus kita pergi ke sini lagi, tekan panah bawah, tekan semua batas lagi, semua batas.
Nah, keluar lagi dia. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penulisan. Penulisannya, teman-teman cukup klik dua kali di bagian yang akan teman-teman lakukan penulisan. Contoh, sini. Tuh, teman-teman tulis misalnya di sini yang paling pertama itu adalah nomor unit transaksi. Oke, terus enter. Loh, ini kok dia kepake dua kolam ya? Padahal kan mau satu kolam. Jangan panik teman-teman di sini. Disinilah kita belajarnya. Di bagian kolam yang teman-teman lakukan pengetikan tadi, ini kan di bagian D, D6. Pada bagian D ini, itu teman arahkan kursornya ke pinggiran huruf D ini. Tergantung nanti di mana mulainya, di C, di B, di E, huruf lainnya. Nah, di pinggirannya atau di ujung kanan bawahnya juga boleh. Teman-teman klik kiri di sana. Klik kiri, tahan, geser. Seberapa teman-teman mau? Segini kira-kira mungkin. Tergantung apa penulisan yang akan teman-teman lakukan. Kalau panjang atau pendek. Ya, seperti itu ya. Terus pada kolom selanjutnya, di sini ada, itu biasanya kalau unit transaksi penjualan, itu ada nama unit biasanya. Apa yang kita jual. Oke? Apa yang kita jual. Atau bagaimana caranya tetap sama. Klik dua di sini. Dua kali. Nah, teman-teman tulis saja. Misalnya, karena di sini contohnya kita penjualan komputer, kita tulis saja paket komputer. Oke, sini kepakai lagi dua kolom. Caranya tetap sama. Klik kiri, taruh sih. Nah, nah di sini teman-teman lakukan saja dulu penulisan. Nah, karena di sini agak lama, saya skip saja dulu. Nanti teman-teman kreasikan saja ya. Baik. Nah, di sini teman-teman sudah lihat. Di sini ada nomor unit, transaksi, nomor unit transaksi, paket komputer, berapa jumlah unitnya, harga per unit, total harga, terus harga diskonnya, terus total harga neto, yaitu total harga yang telah dikurangi dengan diskon yang diberikan apabila ada diskon. Di sini pada nomor unit, ini contoh saja ya teman-teman. Sini klik dua kali, klik kiri, tek tek kalau pakai mouse ya. Sini misalnya penjualan kita penjualan ke 1001. Nah, bayangkan sama teman-teman tuh, kita udah melakukan atau transaksi pada 1000 penjualan.
Nggak mungkin dong. Kita hitung satu-satu nanti. Ini contoh saja ya. Nah, terus di sini bikin 1002. Ketik saja 1002. Misalnya nih, ketika kita bikin ini ada 1000 lagi. Nggak mungkin kita ketik 1003, 1004, 1005, sampai ratusan ribu. Capek tangan kita. Makanya Excel di sini hadir untuk memudahkan kita. Ini karena contoh kita kasih sedikit saja tabelnya. Ini untuk ilmu kalau yang tabelnya banyak. Pada bagian yang telah kita ketikkan ini, satu dan dua ini, kita blok dulu, klik kiri, keduanya. Nah, setelah diblok, di bagian ujung kanan ini ada kotak warna hijau. Nah, teman-teman arahkan kursornya ke sana sampai keluar tanda tambahnya kan tadi ini putih nih menjadi hitam dia. Jadi bold ya. Nah, di sini teman-teman klik kiri lagi, terus teman-teman arahkan ke bawah. Misalnya ada 100 penjualan. Teman arahkan sampai 100 ke bawah sini. Nah, ini karena contoh kita taruh di sini saja dulu. Sini, sampai 10. Terus teman-teman lepaskan klik kirinya. Set. Nah, keluar ya kan? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada jumlah unit ini. Loh, ini jumlah unitnya kok penulisannya di tengah? Ini yang unit transaksi, nomor unit transaksi kok di pinggir ya? Iya. Nah, caranya teman-teman blok semuanya sebutuhnya sampai mana teman-teman mau. Terus teman-teman pergi ke perataan ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris nanti itu penulisannya paragraf. Teman-teman pergi ke, ini kan ada dua nih. Kalau ini teman-teman ambil yang ini, tengah tulisannya. Atau rata tengah biasanya orang-orang nyebut. Tekan saja, set. Nah, dia berada di tengah nih. Jadi kita lebih enak lihatnya. Oke. Selanjutnya pada harga unit. Harga unit ini teman-teman tidak bisa memakai rumus yang seret ke bawah tadi. Karena harganya beda-beda tentu kan. Jadi di sini teman-teman ketikkan saja. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita skip saja. Baik. Di sini di harga unit, teman-teman tuliskan saja. Misalnya di sini 4.350.000 rupiah dan seterusnya misalnya berapa ya. Terus kalau harga itu kan biasanya rupiah, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ada 1000 kolom, nggak mungkin kita bikin rupiah, 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 rupiah sampai 1000. Jadi bagaimana caranya? Ketika ini sudah terisi, kita bikin saja ngasal dulu. 3.575.000 Oke, gimana caranya kita eh, memberikan rupiahnya? Di blok dulu, teman-teman. Kita blok. Nah, pada bagian angka ini, itu kan di sini teman-teman lihat, itu ada logo uang kertas sama uang koin. Diklik bagian panah bawahnya, terus nah, di sini ada banyak, ada euro, ada mata uang Tionghoa, kita pakai Indonesia, rupiah.
karena kita pakai kemasan rupiah. Ini tergantung kalau misalnya teman-teman bekerja di bagian keuangan, misalnya di perusahaan Amerika nantinya, teman-teman pakai USD atau teman-teman di Inggris atau di Spanyol, pokoknya negara-negara Eropa, teman-teman pakai euro. Nah, karena kita mau penulisan pakai bahasa Indonesia, pakai rupiah. Set, nah keluar dia kan 4.350.000, 3.750.000. Oke, sini kita skip dulu ya penulisannya ya. Baik. Nah, di sini setelah teman-teman isi, ini kan sudah ada nomor unit transaksi, nama paketnya, berapa unit yang terjual, dan berapa harga satuannya. Nah, di sini seperti Zyrex Intel Atom 80, harga satu unitnya 4.350.000. Nah, sekarang ini poin intinya. Bagaimana Excel memudahkan kita dalam melakukan penulisan. Pada bagian total harga, itu teman-teman, ini yang harus teman-teman ingat bahwa rumus Excel itu selalu menggunakan awalan sama dengan. Oke, sama dengan. Jadi, teman-teman harus mengingat apapun rumusnya, nanti kita jelaskan sedikit ya, apapun rumusnya itu harus berawalan sama dengan. Untuk total harga ini, itu rumusnya adalah sama dengan, ini sama dengan kan ya, sama dengan teman-teman klik pada bagian jumlah unit. Misalnya jumlah unitnya di bagian, pada bagian F7. Klik ini 10 yang harus sejajar ya dengan sama dengannya. Tuh F7. Terus teman-teman kasih bintang di sini. Kalau teman-teman lihat di keyboardnya itu ada biasanya pada keyboard laptop atau keyboard komputer teman-teman, bintang itu berada di angka 8 biasanya. Kalau teman-teman kalau teman-teman hanya tekan angka 8, itu hanya akan tertulis 8. Loh, kok bintangnya nggak keluar ya? Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman tekan dulu shift, set, baru tekan 8. Nah, keluar kan bintangnya nih. Ini bintang ini artinya dikali. Bintang ini maknanya dalam matematika dikali. Terus teman-teman klik juga pada bagian harga unit ini yang sejajar dengan sama dengannya. Klik sekali. Set. Nah, kan keluar nih. Jadi artinya F7 ini atau jumlah unit ini dikali dengan harga per unit. Berarti 10 kali 4.350. Sebetulnya bisa saja kita cari dengan kalkulator. Cuman ribet. Kita harus buka kalkulator dulu. Terus kita ketik dulu di Excelnya. Apa gunanya Excel nih eh, diciptakan kalau kita masih pakai kalkulator. Makanya itulah gunanya rumusnya. Setelah ini didapat nih, terus apa langkah selanjutnya supaya keluar angkanya? Teman-teman tekan Enter. Nah, keluar kan? Berarti jika harga satu unit 4.350.000 dikali dengan 10 unit, harganya adalah 43.500.000 rupiah.
Nah, ini lagi nih yang ditekankan. Kalau kita ada penjualan 1.000, kita masukin rumusnya satu-satu. F ini kali dengan ini. Capek jari kita jadinya. Makanya ada rumusnya. Rumusnya sama dengan rumus unit transaksi tadi. Nah, tapi harus di garis bawah, dia nggak bisa hanya satu kolom ini saja. Kita harus menuliskan manual, kita harus masukkan rumus manualnya minimal dua kolom. Contohnya di sini. Sama dengan 6 shift 8 keluar bintangnya. Terus kita tekan lagi harga ini di sini. Set. Nah, keluar lagi kan enter. Nah, di sini baru teman-teman bisa blok. Blok. Di sini ada tanda tambah boltnya, geser ke bawah. Kalau 1.000 geser sampai 1.000. Nah, begitu. Cuma karena kita di sini cuma memberikan contoh sampai di sini saja. Nah, keluar harganya nih. Harganya akan keluar sesuai dengan kolom di sampingnya. Berarti yang 3 juta ini 3.575.000 dikali 6 berarti hasilnya 21.450.000. Sini udah bisa kan teman-teman? Mudah insya Allah. Nah, kita masuk ke diskon. Ternyata pada periode itu ada diberikan oleh atasan kita diskon penjualan untuk semua unit 15%. Nah, itu tergantung nanti 15, 10, 25, tergantung nanti tempat teman-teman bekerja atau teman-teman yang punya usaha. Caranya bagaimana memasukkan diskon ini? Total harga tadi kita masukkan diskonnya. Pertama, tetap sama. Sama dengan. Setelah sama dengan, teman-teman klik pada bagian total harga. Total harga. Bukan harga unit lagi, bukan jumlah unit lagi. Total harga. Terus dikalikan lagi. Div 8. Keluar bintang. Nah, di sini rumusnya. Kita masukkan 15. Kita ketik saja, ketik mana? 15%. Sama kayak bintang tadi. Shift. Biasanya pada angka 5%. Nah, nanti tergantung diskonnya berapa yang diberikan. Misalnya 50%, tulis 50. Setelahnya tetap sama, finishnya tetap sama, enter. Nah, berarti diskon yang diberikan adalah 6.525.000 dari total yang 43.500 tadi. Rumusnya tetap sama juga. Untuk kita seret ke bawah, untuk keluar semua, pertama kita harus manual dulu minimal 2. Nah, ini karena di sini udah kita kasih rupiah tadi, terus total harga udah kita kasih rupiah, nanti dia bakal otomatis ngikut rupiahnya ke ujung sampai total harga neto nih. Karena itu otomatis, nah situlah bagusnya Excel itu. Kita nggak usah masukin satu-satu. Selain rumus-rumusnya tadi, total harga tetap sama, terus kali 15%, enter. Keluar harga 3.217.500 rupiah. Blok, kan ini. Set, tuh keluar semua dia. Oke, kita lanjut ke total harga neto atau total harga bersih, total penjualan yang bersihnya setelah kita masukkan harga diskon tadi ya. Bagaimana cara mencarinya? Tetap sama, sama dengan, sama dengan. Cara mencarinya bagaimana? Teman-teman awalnya, karena ini akan masukkan total harganya ya, bersihnya. Jadi teman-teman harus klik dulu pada bagian total harga. Saya yang seleret dengan eh, sama dengannya. Berarti klik di sini. Karena akan dimasukkan total harga, berarti total harga dikurang diskon, kurang berarti. Teman-teman cari
di keyboardnya logo kurang. Nah, biasanya dia setelah angka 0. Itu biasanya. Terus, teman-teman klik pada bagian diskon. Nah, finishnya enter. Keluar. Jadi, total harga 43.500.000 rupiah. Dikurang diskonnya 6.525.000 jadinya 36.975.000. Selanjutnya tetap sama. Sama dengan klik ini, terus kurang, klik diskon, enter. Untuk banyaknya bagaimana? Supaya jangan kita rumus satu-satu tetap sama. Teman-teman blok dulu minimal 2, terus bagian sini, nanti keluar tanda nama bold, geser ke bawah. Set, keluar dia. Oke, keluar dia ya. Ini udah nih, kita udah tahu harga unit berapa, total harga berapa, tanpa kita kalikan satu-satu dengan kalkulator. Terus diskon dari harga tersebut berapa, terus harga total bersihnya berapa. Selanjutnya kita akan memasukkan itu ada total keseluruhan. Nah, bagaimana kita, ini kan udah dapat nih harga total bersihnya, bagaimana kita menambahkan semuanya? Balik lagi sama kalkulator bisa. Tapi apa gunanya Excel ini diciptakan kalau nggak digunakan untuk itu? Caranya, pada bagian ini, unit transaksi, kita blok dulu antara unit transaksi dengan paket komputer. Nah, pada bagian paragraf ini, perataan ini, teman-teman lihat logo ini. Nah, logo ini artinya penengahan ini. Jadi nanti kolomnya yang dua jadi satu. Set. Nah, jadi satu dia kan? Tuh, ini ada dua, ini satu. Tapi jangan teman-teman blok semuanya. Kalau teman-teman blok semuanya, nanti dia akan hilang semuanya. Ini contohnya nih, blok semua. Oke ini. Tuh, hilang semuanya dia. Jadi tergantung penggunaan. Teman-teman penggunaannya untuk satu-satu kolomnya kan. Berarti di bloknya satu-satu. Ini satu, satu, ini satu. Oke. Terus ini teman-teman ketik saja. Misalnya total keseluruhan. Terus nilai tertinggi. Selanjutnya nilai terendah. Terus ada nilai rata-rata. Oke. Pada bagian ini rumusnya agak beda daripada rumus yang tadi. Karena kita ada memasukkan rumus pengetikannya nih. Nggak cuman blok-blok saja, nggak cuman masukin bintang-bintang aja. Pada bagian keseluruhan di sini, nah kan di sini keseluruhan, terus harga total bersihnya tetap sama, sama dengan awalnya. Tapi teman-teman ada rumusnya untuk total ini, total keseluruhan ini itu menggunakan rumus SUM. Nah, ini dia. Ini nanti ada buka kurung. Caranya bagaimana? Kan kita mau cari total keseluruhannya nih, total dari harga transaksi bersih ini. Teman-teman blok klik kiri bagian atas sampai sesuai penjualan. Nah, ini kan penjualan kita sampai sini. Berarti blok saja sampai di sini.
Terus di sini kan tadi ada buka kurung. Kembali harus tutup kurung. Finishnya enter. Keluar dia harganya. Harganya 564.102.500 rupiah. Nah, di sini kita nggak bisa pakai cara blok-blok-blok karena tiap-tiap kolomnya berbeda. Ini kita cari total keseluruhan, ini kita cari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi tetap sama pada bagian nilai tertinggi kita taruh sama dengan apapun rumusnya tetap sama dengan awalnya. Tetap sama kita blok dari atas sampai bawah. Tapi jangan sampai masuk total keseluruhan, nanti rumusnya rusak. Teman-teman pastikan sampai di eh, penjualan saja, jangan masukkan totalnya. Nah, di sini rumusnya, karena kita cari nilai tertinggi, dalam bahasa Inggris tertinggi itu adalah max, maksimum. Jadi di sini kita tulis M A X. Nah, di Excel ini ditulis cuma max aja. Nah, ini kan ada buka kurung lagi. Baru kita blok lagi. Set sampai penjualan saja, jangan sampai masuk total keseluruhan. Tutup kurung. And enter. Keluar dia. Di sini totalnya harganya dapat 175.375.000 rupiah. 175.375.000 rupiah. Ini pada bagian Asus P5Q VL. Nah, ini adalah total penjualan tertinggi. Jadi nggak perlu. Kalau misalnya kolamnya 1.000, teman-teman mau periksa satu-satu. Mana yang paling besar harganya ya? Lama habis waktu kita. Makanya itu gunanya rumus Excel di sini. Kita cari nilai terendah. Tetap sama. Hmm. Sama dengan karena terendah itu minimum. Jadi di sini teman-teman tulis MIN, min. Di Excel ditulis min saja. Nah, nanti ada buka kurung lagi. Terus kita klik dari atas sampai bawah. Shift, tutup kurung, enter. Dapat harga paling terendah aja 4.350.000 rupiah. Ini harga yang mana ya? Ini harga, ini dia. Sel 3.1 GHZ ISCMB. Nah, ini harga paling terendah karena harga satuannya cuma 2.560.000. Yang beli cuma 2 unit, makanya itu yang harga terendahnya. Terus kita masuk ke nilai rata-rata. Yang rata-rata tetap sama, awalnya tetap sama dengan sini agak beda, bukan sum lagi, bukan max lagi atau min lagi. Sini tulisnya A V G. Nah, ini dia paling atas. Nanti rumusnya akan otomatis keluar, tergantung teman-teman keluar. Ada banyak rumus di sini. Jadi kita akan cari nilai rata-rata. Tekan yang average. Set, keluar dia kan, buka kurung. Blok lagi, blok sampai penjualan kita. Shift, tutup kurung, enter. Keluar dia. Totalnya berarti rata-rata penjualan kita pada periode ini totalnya berada pada 56.410.250 rupiah. Itu rata-rata ya ini. Berarti di angka segitu orang belanja. Oke, sekarang kita nggak tahu nih. Ini apa ya? Ini penjualan apa ya? Nah, di sini kita kasih judulnya. Kita kasih judulnya. Judulnya di sini ini kan ada blok, ada kolam-kolamnya nih, kolom-kolomnya nih. Nah, di kolom-kolom ini teman-teman blok saja, tergantung maunya teman-teman di mana. Atau nama perusahaannya panjang, bikin panjang juga. Cuman di sini karena contoh, kita bikin sini. Kita klik ini lagi supaya dia rata tengah semua. Set. Nah, ini.
Sini. Kita tulis misalnya CV Mandiri Komputer. Oke, dia di tengah kan ditaruhnya. Karena kita udah pakai ini tadi. Nggak di sini, nggak di pinggir, nggak di ujung. Nah, terus kita tuliskan periodenya. Ini pembukuan, pendataan penjualan. Ini periode kapan? Nah, gitu kan. Kalau kita udah bikin rumus-rumus semuanya ini, kita nggak bikin judulnya periode kapan, bos kita juga nggak tahu ini yang kapan nih. Kamu bohong ya? Resign kita, dipecat. Mampus. Sorry, sorry, sorry. Terus di sini kita bikin daftar penjualan, penjualan komputer. Karena kita contohnya toko komputer ya, komputer periode, periode. Karena sekarang di bulan April, kita kasih saja contoh bulan April. April di tahun 2026. Enter. Nah, di tengah dia kan. Di sini teman-teman boldkan saja biar kelihatan dia. Nah, ini bagian bold nih. Ini bold, teman-teman blok yang dibutuhkan, terus bold. Ini juga biasanya di unit ini di nomor ini diboldkan juga. Terus di total-total harga ini biasanya di blok juga nih biasa. Unit ini juga. Nah, dapat dia. Oke, tapi ini kan kita tulisnya model tulisannya Calibri. Biasanya, biasanya, tapi itu balik lagi kepada teman-teman mau menggunakan apa. Biasanya orang biasanya menggunakan Times New Roman jenisnya. Nah, kita ketik saya Times New Roman. Nah, ini dia. Set. Nah, teman-teman blok semuanya. Terus tekan di sini Times New Roman. Nah, jadi bagus penulisan kita jadinya. Nanti ini penyesuaian saja. Ini ternyata berlebih karena kebesaran, kegedean, kebesaran. Dapat kan? Bagus kita lihat. Oke, baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman juga dalam penulisan penjualan untuk usaha teman-teman. Eh, Terima kasih yang telah menonton. Jika ada yang ingin diskusi atau ingin disampaikan, saran dan kritik, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan dan juga ada kesalahan penulisan karena manusia tempatnya salah dan kebenaran hanyalah milik Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.